Dikatakan talqin ini tidak ada dalilnya seperti ini yang dijadikan hujatan kepada jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum kita membahas talqin, karena talqin ini adalah sesuatu yang dilakukan ketika mayit itu setelah dikubur. Nah, terutama kita akan membahas kewajiban kita kepada mayit itu ada berapa, seperti itu. Baru kita membahas tentang talqin. Jadi kewajiban kita terhadap mayit itu ada 4. Allazi yalzamu lil mayyit arba'atu khisalin. Ada 4 perkara yang harus kita lakukan atau yang kita harus melayani mayit. Kewajiban kita terhadap mayit itu ada 4 perkara. Yang pertama wasluhu, yaitu memandikan mayit. Yang kedua at-takfinuhu, mengkafani. Yang ketiga wassalatu alaihi, mensolati mayit tersebut. Yang nomor 4 wadafnihi, dan mengkafani mayit tersebut. Nah, memandikan mayit ini seperti apa? Di sini diterangkan bahwasanya akal lulusli ta'mimul badani. Adapun paling sedikitnya memandikan mayit, minimal memandikan mayit itu ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh badan mayit tersebut. Wa akmaluhu ayyasila sawatihi, dan paling sempurnanya itu membasuh kemaluan mayit tersebut, entah itu yang dimaksud sawati di sini, sawata ini disebut kemaluan, entah itu dubur ataupun kubul. Itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Wa ayyazila qarhu min anfihi, dan menghilangkan kotoran yang ada di hidung. Terus wa ayyudi ahli, dan setelah menghilangkan kotoran itu disunahkan juga untuk diwudukkan qoblal ghusli, sebelum memandikan tersebut. Kala hayyi salasan, seperti lihatnya semasa dia hidup itu 3 kali bimat modotin, dengan berkumur-kumur, intisakin, dan mengambil air hidung itu. Terus wa ayyadluka badanihi bisitrin, dan menggosokkan badannya ini di sitrin. Sitrin ini karena dulu itu tidak ada sabun, maka dipakai sitrin. Sitrin itu adalah daun pohon widara, itu yang dulu dipakai. Kalau sekarang ini masih ada sabun, jadi pakai sabun aja seperti itu. Bisa pakai pasta gigi berkumur-kumur itu ya, asnani. Tapi dalam Imam Syafi'i di kitab Muhaddab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba, penjelasan Imam Syafi'i di sana bahwasannya kalau membersihkan gigi ini harus ada najisnya. Jika tidak ada najisnya, tidak apa-apa dibersihkan seperti itu. Jika ada najisnya baru dibersihkan. Itu perkataan Imam Syafi'i di kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba, fikih yang menjelaskan tentang 4 madhab tersebut. Terus setelah digosok dengan sabun, terus wa ayyasubul ma'u alaihi salasan, dan meratakan air kepada seluruh badan dengan 3 kali. Itu cara memandikannya paling maksimalnya atau paling sempurnanya seperti itu. Dan kewajiban kita yang kedua terhadap mayit itu adalah mengkafani. Mengkafani di sini aqallul kafni saubu ya umuhu. Paling sedikitnya mengkafani ini adalah satu baju yang dapat menutupi seluruh badan. Itu sudah cukup, paling sedikitnya seperti itu, yang menutupi seluruh badan kecuali wajah sama kepala itu.
baju yang menutupi seluruh badan dari bawah sampai ke atas kecuali kepala sama wajah, itu sudah cukup untuk dibuat kafan seperti itu. Itu paling sedikitnya kafan. Dan paling sempurnanya kafan, wa akmaluhu lirrijali salasun lafa'i. Dan paling maksimalnya atau paling sempurnanya mengkafani untuk orang laki-laki ini adalah 3 lapis kain kafan. Sedangkan untuk perempuan, walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafitain. Dan untuk wanita ini cara mengkafannya paling maksimalnya itu adalah dengan baju, terus kerudung serta sarung dan 2 lapis kain kafan. Itu cara mengkafani. Paling maksimalnya mengkafani seperti itu. Terus kewajiban kita terhadap mayit yang nomor 3, arkanus shalah al-janazah sab'ah, yaitu mensolati mayit tersebut. Adapun sholat jenazah ini rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat terlebih dahulu. Yang kedua arba'u takbiratin, yaitu 4 takbir. Nah mungkin ntar ada dari kalangan ustadznya yang mempraktikkan mungkin sholat jenazah itu seperti apa. Itu mungkin ada setelah ini pembahasan. Terus yang nomor 3 al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika niat takbir yang pertama Allahu Akbar itu membaca surat Al-Fatihah. Terus takbir lagi al-khamis as-salatu 'ala nabi ba'da asani. Terus takbir yang kedua itu membaca selawat kepada Kanjeng Nabi, bagi baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu paling sedikitnya. Dan paling banyaknya itu selawat Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling sempurnanya salawat. Jadi setelah takbir kedua Allahu Akbar membaca salawat. Setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, terus takbir kedua membaca salawat, terus takbir yang ketiga ini ad-du'a. Yang nomor 6 as-sadis ad-du'a ulil mayyit ba'da salisah. Yang nomor 6 ini mendoakan mayit setelah takbir ke-3. Mendoakan mayit. Lafadznya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu biasanya yang sering digunakan. Itu dari Imam Muslim, dari Auf, dari Malik. Itu bahwasanya Kanjeng Nabi berkata seperti itu. Doa untuk mayit itu Allahumma ighfir lahu, itu kalau hu-nya ini untuk kalau mayitnya laki-laki. Akan tapi kalau mayitnya wanita Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, seperti itu. Itu paling sedikitnya. Paling banyaknya Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau pria, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim najalahu wa wasyi' mudkhalahu wa usil bil ma'i was-salji wal baradi wa naqqahu minal khataya kama yanqqa as-sawbal abyadi minad dunusi wa ayyadalahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannatan wa a'idduhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Hadza asah doa jenazah. Ini paling sempurnanya doa jenazah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu sayangilah dia, wa'afihi maafkanlah dia, wa'afihi dan selamatkan dia, wa'fu anhu
dan maafkanlah dia. Wa akrim najalahu, wa akrim najalahu, najlah ini wasi mudkhalahu, lebarkanlah kuburannya, wausil bil ma'i wal wasalji wal baradi, siramlah dia dengan air es atau air dingin, wa naqahu min khataya, ampunilah dosa-dosanya kama yanaqqa as-sawbal abyadi min ad-dulusi, seperti engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Wa ayyadalahu daran khairan min darihi, dan gantilah rumahnya yang ada di bumi ini ganti dengan yang baik yang ada di akhirat, seperti itu. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantilah keluarganya yang mereka ada di bumi, gantilah dengan keluarga yang ada di akhirat dan lebih baik dari keluarga yang ada di bumi. Terus wa zaujan khairan min zaujihi, gantilah kekasihnya yang lebih baik daripada kekasihnya di bumi. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke surga. Wa uidduhu min adabil qabri, semoga engkau melindungi dari azab kubur, wa fitnatahu, dan fitnah kubur, wa min azabin nar, dari azab neraka. Ini adalah doa yang sempurna dalam doa mayit tersebut. Kalau gampangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kalau untuk mayit pria. Kalau untuk mayit wanita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus yang terakhir itu as-sabi as-salam. Syaratnya salat jenazah, rukun-rukunnya salat jenazah itu ada 7. Yang nomor 7 ini as-salam. Salam ini juga dianjurkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu, itu kalau untuk kalau untuk mayit yang pria, laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau di sini Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu kalau untuk cowok. Kalau untuk cewek mayit perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Seperti itu. Dan juga disunahkan juga membaca surat 3 surat Al-Ghafir. Surat Al-Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, itu disunahkan juga membaca surat itu. Itu ayat ke-6, 7 sama ke-8 surat Al-Ghafir. Terus kewajiban kita terhadap mayit yang nomor 4 itu menguburkan. Aqallu dafnih hafratun taktumuh raihatun wa tahrusu minas sibai. Paling sedikitnya menguburkan, maksudnya kuburannya itu adalah lubang yang mampu menghilangkan bau mayit itu. Wa tahrusu min sibai, dan terjaga dari binatang buas, itu paling sedikitnya. Jadi kalau menguburkan itu harus bau, seandainya mayit itu berbau sehingga baunya itu tidak kedengar, seperti itu, hilang baunya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau nggak hilang, takut ada binatang buas terus digali, seperti itu. Takutnya seperti itu. Terus paling sempurnanya qomatun wa bastotun. Paling sempurnanya ini qomatun wa bastotun. Paling sempurnanya ini adalah ketika orang itu berdiri sambil mengangkat tangan. Jadi panjang dalamnya kuburannya seperti itu, berdiri sambil mengangkat tangan. Itu dari bawah sampai atas itu. Itu paling sempurnanya menguburkan seperti itu. Terus wa yudhu khudduhu ala turab, meletakkan pipinya ini ke tanah. Wa yajibu tajhihi ilal kiblati, dan menghadapkan kepalanya ini kepada kiblat.
Itu kewajiban yang 4 perkara. Sekarang kita memasuki at-talqin. Talqin lil mayyit. Qala Ibnu Taimiyah fi Fatawi al-Juz'ul Awal. Ibnu Taimiyah ini sudah dijelaskan di al-Juz'ul Awal ya. Permasalahan tentang apa yang pertama itu tentang ganjaran sedekah ini, bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah imam yang sering dijadikan rujukan sama orang Wahabi. Qala Ibnu Taimiyah fi Fatawi. Imam Ibnu Taimiyah ini berkata di dalam majmu'nya, yaitu kitab Al-Fatawi di juz pertama, al-juzul awal. Hada talqin al-madhkuru, yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Yang menjelaskan tentang talqin yang telah disebut, yaitu talqin mayyit setelah dikuburkan. Qad sabata an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bih. Telah ditetapkan dari golongan sahabat bahwasanya sahabat ini menyuruh untuk melakukan seperti itu. Ka Abi Umamah Al-Bakhili wa ghairihi. Seperti halnya Abi Umamah Al-Bakhili. Abi Umamah ini adalah sahabatnya Rasulullah. Hidup, yang dinamakan sahabat itu hidup di zamannya Rasulullah. Itu. Waruwiyah fi hadisun, dan diwayatkan ada hadis dari Nabi, lakinnahu mimma la yuhkamu bisihhatihi wa lam yakun basirun minas sahaba yaqulu dzalik. Akan tapi hadis ini yang menerangkan tentang talqin ini merupakan hadis yang tidak dihukumi kesahihannya, dan kebanyakan dari para sahabat ini tidak melakukannya. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama, inna hadza talqin la ba'sa bihi wa qarrasahu bi wa lam ya'muru bi. Dan dari itu Imam Abu Hanifah serta sahabatnya dari kalangan ulama ini berkata, inna hadza talqin, adapun talqin ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Kami mempermudah atau memperizinkan untuk melakukan talqin ini, mengizinkan untuk melakukan perkara ini atau talqin ini. Akan tapi saya tidak menyuruhnya untuk melakukan itu, cuma mengizinkan, mempermudah saja seperti itu. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Akan tapi disunahkan dari golongan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa kariyahu ta'ifatun min ashabil Maliki, dan menghukumi makruh dari golongan Imam Malik. Amal hadisul ladzi qala annahu mimma la yuhkamu bisihhatihi fa hadza lafduhu. Adapun hadis tadi yang menerangkan tentang talqin akan tapi dari perkara yang tidak dihukumi kesahihannya, ini lafadznya. Qala Abu Umamah Al-Bakhili, idza mittu fasma'u bi kama amarana Rasulullah an nasna'ah bima tatana. Imam Abu Umamah Al-Bakhili yang merupakan sahabatnya Rasulullah ini berkata, jika saya mati maka lakukanlah terhadap saya seperti halnya yang diperintah oleh Rasulullah, antas na'ah bima tatana, untuk melayani kematian saudara kita seperti itu. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh sahabat. Ini kalau amarona, lafaz amarona ini merupakan hadis mauquf. Memang hadis mauquf ini berhentinya kepada sahabat, akan tapi jika ada lafaz amarona berarti hadis ini marfu. Hadis marfu ini 99% kesahihannya seperti itu. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadun min ikhwanikum, jika mati salah satu dari saudara-saudara kalian, wasawaitu turaba ala qabrihi, dan jika telah diratakan tanah kepada kuburannya itu, jadi kuburannya ini sudah ditutup oleh tanah, falyakum ahadun ala ra'sihi, maka berdirilah salah satu dari kalian ini di atas
samping kepala mayit tersebut. Maksudnya kalau kuburannya seperti ini kan kepala biasanya seperti itu. Jadi orang ini berdiri di sininya, di dekat kepalanya seperti itu. Tumal qul ya fulan ibnu fulan. Berkata ya fulan ibnu fulan. Ini kata fulan ibni fulan. Berarti kalau pakai ibnun ini yang mati laki-laki. Kalau pakai bintun berarti yang mati ini cewek atau perempuan. Jadi kalau mati perempuan ini pakai bintun, seperti itu. Ibnun ini artinya anak laki-laki, sedangkan bintun ini adalah anak perempuan, seperti itu. Maka berkata ya fulan bin fulan, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Maka sesungguhnya mayat tersebut yang ada di dalam kuburan ini mendengar, akan tapi tidak bisa menjawabnya. Kemudian ucap lagi, ya fulan bin fulan. Maka wa yastawi, fa innahu yastawi qa'idan. Ketika kita mengucapkan fulan bin fulan yang kedua kalinya, maka mayit ini akan tegak dan duduk. Cumal qul ya fulan bin fulan. Kemudian kita bilang fulan bin fulan lagi, maka mayit ini bilang arsyidna yarhamukallah. Arsyidnya ya yarhamukallah. Berikanlah saya petunjuk, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Walakin la tasmuru. Akan tapi kita tidak merasakan bahwasanya mayit itu bilang seperti itu. Arsyidna yarhamukallah. Berikanlah saya petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Fal yaqul udhkur ma kharajta. Kemudian setelah bilang fulan bin fulan selamat 3 kali tersebut, maka bilang lagi udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingat perkara yang engkau bawa ketika engkau ke luar dunia ini atau dipendam ini. Ingatlah perkara ini, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Ingatlah, saya bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah. Wa innaka, bisa wa innaka, bisa wa annaka. Wa annaka radita billahi rabbahu wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyahu wa bil Qur'an imama. Bilanglah, kata itu, bilanglah bahwasanya engkau ridho, bahwasanya Tuhanku itu Allah, dan agamaku itu Islam, dan nabiku itu Muhammad, dan pemimpinku itu Al-Qur'an. Fa inna, ketika seseorang udah bilang seperti itu, bilang seperti tadi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa innaka radita billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'an imama. Maka fa inna munkar nakir, maka munkar nakir itu ya khudhu kullu wahidin minhuma bi sahibihi. Maka munkar nakir ini salah satu dari munkar dan nakir ini mengambil tangan mayit tersebut, memegang mayit tersebut. Lalu mereka bilang dari salah satunya, kalau yang mengambil munkar nakir, kalau yang mengambil munkar, maka munkar itu bilang ittalik bina ma'yuk induna. Ayo pergi bersamaku, aku tidak akan mendudukkanmu atau mempersidangkanmu, seperti itu. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rifu ummahu. Ada sebagian orang laki-laki ketika itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika saya tidak tahu nama ibu saya, gimana ya Rasulullah? Terus bagaimana saya menisbatkan kepada orang tua saya? Begitu. Apa kata Rasulullah? Qala tahsibuhu ilal Hawa. Udah kamu nasabkan aja ke ibu Hawa. Ya fulan ibnu Hawa, begitu. Jadi kalau tidak tahu nama orang tuanya,
itu mau dinisbatkan ke ibunya, nggak tahu nama ibunya, itu pakai Ibnu Hawa. Kalau laki-laki berarti Ibnu Hawa, kalau perempuan berarti bintu Hawa, seperti itu. Yaqulu Syaukani qala al-Hadits fi kitabih at-Takhris. Imam Asy-Syaukani berkata bahwasanya Imam Al-Hafidz di kitab Tahlits ini, di kitabnya Tahlits ini, bahwasanya al-hadits isnaduhu jayyidun, hadis yang menjelaskan tentang tadi itu apa, udukur para kita, jika kamu keluar dari bumi ini maka ingatlah perkara ini adalah hadis isnaduhu jayyidun, musnadnya ini jayyid, musnadnya ini kuat, seperti itu. Wa ayyadahu Adiya'u fi kitabih al-Mukhtarah wal Ahkam, dan memperkuat juga Ibnu Adiya fi kitabih al-Mukhtarah, di dalam dua kitabnya, yaitu al-Mukhtarah sama kitab al-Ahkam. Jadi Imam Syaukani dan Imam Hafidz serta Imam Adiya di dalam kitabnya masing-masing ini memperkuat tentang hadis tersebut, hadis tadi itu yang menjelaskan idamat tahadukum ikhwanikum, apabila dari salah satu saudara kalian ini mati, basawat kurabu ala qabrihi, itu kuat, hadis yang kuat, seperti itu. Aku lupa talqin hilafun fiqhiyun, bahwa bagi ada mutabaduli munkar. Al-Fakir yaitu Ki Haji Ali Maksum, ya. Ki Haji Ali Maksum ini menambah bahwasanya masalah tentang talqin ini itu ada khilaf tentang ulama. Jadi berbeda pendapat tentang ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu yang dinamakan khilaf. Berbeda pendapatnya ulama, itu beda. Itu yang dikatakan khilaf. Jadi kata Ki Haji Ali Maksum bahwasanya talqin ini khilaf. Ini termasuk masalah fikih yang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu menurut Haji Ali Maksum. Maka adanya kitab ini bahwa mimma yang bagi ada mutabadul inkar. Jadi adanya kitab ini untuk meniadakan adu kekerasan, adu keingkaran, adu otot, itu untuk meniadakan itu. Jadi kitab hujah ini ditulis untuk meniadakan keingkaran, kehujatan itu. Dia ada yang fakir anggam merati itu hubeb anhu ahad tabi'in. Ditambah lagi dari al-fakir, yaitu Al-Haj Ahmad Subaki Masyadi, ditambah oleh Al-Haj Ahmad Subaki Al-Masyadi, bahwasanya Domroh Imam Ad-Dobrah Ibn Hubeb radhiyallahu anhu ini salah satu tabi'in, ya. Berarti kalau tabi'in ini di bawahnya sahabat. Tabi'in ini di bawahnya sahabat. Beliau berkata, kanu yustahibuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabarahu wa sarafat nas. Kanu yustahibuna, kalian semua disunahkan idza suwiya 'ala al-mayyit, jika mayat itu sudah diratakan oleh tanah atau ditutupi kuburan itu oleh tanah, wansarapan nas, dan ketika itu manusia itu pada bubar, maka disunahkan ayyakula inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah salatata marrat. Maka disunahkan bilang di samping kuburannya ini, ya fulan, umpama yang mati ini si A, ya A gitu. Katakanlah la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Terus katakan ya fulan, qur rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad. Terus katakan lagi setelah membacakan la ilaha illallah ini, bacakan lagi, wahai fulan, rabbi Allah, Tuhanku ini adalah Allah. Terus agamaku ini adalah Islam, dan nabiku ini adalah Nabi Muhammad.
rawahu Sa'id Ibnu Mansur mauquf. Jadi menurut Imam As-Sa'id yang tadi itu mengatakan la ilaha illallah ini dikatakan hadis mauquf. Hadis mauquf ini berhentinya pada sahabat seperti itu. Terus boleh Tabarani Binawi hadis Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Jadi yang diriwayatkan dari Imam Abi Umamah Al-Ghafili yang dikatakan bahwasanya Imam Abu Umamah Al-Ghafili ini merupakan sahabat Rasulullah. Ini kata Imam At-Tabrani ini merupakan hadis yang marfu. Hadis yang marfu ini 99 kesahihannya. Jadi mungkin dari warga itu mengambil dalil dari hadis tersebut seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, dipersilakan.